Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan saya Wawan Eko Yulianto dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang paragraf, tipografi gagasan dalam tulisan. Simak terus video ini, sehingga kita bisa memahami tentang pengertian paragraf, syarat pengembangan paragraf, dan unsur-unsur paragraf. Jangan lupa dukung video ini dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe. Paragraf memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah tulisan. Pertama, paragraf berfungsi untuk mengekspresikan gagasan. Ketika akan menulis, tentunya kita akan menyampaikan gagasan kita kepada pembaca. Gagasan yang ingin kita sampaikan itu harus bersifat lengkap dan sistematis, sehingga dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh pembaca. Kedua, paragraf berfungsi untuk mendinamiskan karangan. Jika kita ingin mengarang suatu tulisan yang panjang tentunya, maka tulisan tersebut akan tersusun dari beberapa paragraf. Dalam setiap paragraf dikembangkan dari sebuah gagasan utama yang mengacu pada satu tema atau topik pembicaraan tertentu. Pemusatan pengembangan paragraf berdasarkan gagasan utamanya akan membuat paragraf lebih energik dan lebih bermakna. Paragraf yang energik dapat memberikan motivasi kepada pembaca untuk terus mengikuti pokok permasalahan yang dibahas di dalam tulisan tersebut. Dengan kata lain, tulisan yang kita kembangkan tidak bersifat membosankan. Paragraf yang bermakna yang dimaksudkan adalah isi atau pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan memiliki nilai manfaat secara praktis bagi pembaca. Ketiga, paragraf berfungsi untuk menjembatani gagasan antar pembaca dengan penulis. Menulis pada dasarnya adalah kegiatan untuk menyampaikan pesan kepada pembaca, sehingga apa yang dituliskan penulis harus terstruktur dengan baik agar mudah dipahami oleh pembaca. Beberapa orang beranggapan bahwa menulis merupakan kegiatan yang sulit dilakukan. Hal ini disebabkan karena mereka mengalami beberapa hambatan-hambatan ketika akan memulai menulis. Perlu kita ketahui bahwa menulis merupakan kegiatan membangun ide dan kemudian menuangkannya ke dalam tulisan. Berikut adalah beberapa hambatan-hambatan pokok yang sering dialami ketika akan menulis. Hambatan pertama adalah kurangnya wawasan untuk memahami dan menguasai pola penulisan, sehingga membuat seseorang merasa kesulitan dalam memulai tulisan. Hambatan seperti ini harus dijauhkan dengan cara menambah pengetahuan penulis, seperti penguasaan dan pemahaman terhadap struktur kalimat, penggunaan ejaan, dan pemilihan kata yang tepat. Kedua, kurang bacaan, sehingga menyebabkan seseorang penulis kurang unik dan lihai dalam mengembangkan tulisannya. Padahal, banyak membaca merupakan modal awal untuk bisa menggali ide dan mengembangkan ide penulis selain bermanfaat untuk memberikan inspirasi mengembangkan tulisan. Ketiga, kurang improvisasi. Menulis merupakan kegiatan untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan ke dalam tulisan. Penulis perlu meningkatkan intensitas latihan menulisnya dengan sering berimprovisasi terhadap gagasan maupun perasaannya berdasarkan sudut pandang atau pengalaman yang dialaminya. Hambatan keempat adalah kurang fokus. Kurangnya fokus terhadap pokok permasalahan yang dibahas akan menyebabkan tulisan tidak padu, sehingga sulit dipahami oleh pembaca. Ketidakpaduan tulisan bisa mempengaruhi kelogisan maksud dalam tulisan. Penulis seharusnya bisa memusatkan perhatiannya pada satu pokok permasalahan yang dibahas, sehingga tulisannya bisa menjadi lebih bermanfaat dan bermakna bagi pembaca. Beberapa hal yang akan kita pelajari dalam video ini adalah: pertama, pengertian paragraf; kedua, syarat pengembangan paragraf; dan yang ketiga, unsur-unsur paragraf. Banyak ahli yang berpendapat tentang pengertian paragraf. Salah satu di antaranya adalah Dalman,
yang mengutarakan bahwa paragraf merupakan istilah lain dari alinea. Pendapat lain tentang pengertian paragraf juga disampaikan oleh Wilson dan Brock, yang menyatakan bahwa the paragraph is usually a series sentences that develop one topic. Artinya, paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan sebuah topik. Kemudian Palupi juga mengemukakan bahwa paragraf adalah rangkaian kalimat yang menjelaskan satu ide pokok. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah paragraf disusun dengan beberapa kalimat, dan beberapa kalimat yang disusun tersebut akan menjadi sebuah paragraf jika memuat satu ide pokok sebagai topik pengembangannya. Oshima dan Hakue juga menyatakan bahwa a paragraph is a group of related sentences that develop one main idea with a topic of the paragraph. Pernyataan ini menerangkan bahwa paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan yang mengembangkan satu pikiran utama sebagai topik dalam paragraf tersebut. Tarigan juga berpendapat bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis sistematis, yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat-kalimat yang disusun dalam sebuah paragraf harus saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, dengan pola urutan yang logis dan teratur. Dengan kata lain, suatu paragraf yang tidak disusun secara teratur maka akan menimbulkan ketidaklogisan dalam pembentukan paragraf tersebut. Berdasarkan pendapat tentang pengertian paragraf di atas, maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang disusun secara teratur dan saling berhubungan berdasarkan sebuah ide pokok penulisnya yang tersusun dalam satu alinea. Jika kita mencermati tentang pengertian-pengertian paragraf di atas, maka kita bisa menelaah ciri-ciri pengembangan paragraf. Pertama, bentuk perwajan paragraf berupa alinea. Kedua, paragraf dikembangkan melalui ide pokok. Ketiga, paragraf disusun dengan beberapa kalimat. Keempat, kumpulan kalimat dalam paragraf saling berhubungan. Kelima, susunan kalimat-kalimatnya teratur membentuk kelogisan. Dan yang keenam, hubungan kalimat-kalimatnya dikendalikan oleh satu ide pokok. Romadi dan Yakub mengungkapkan 3 persyaratan dalam pembentukan paragraf yang baik, yaitu pertama, adanya kesatuan, kedua, adanya kepaduan, dan yang ketiga, adanya kelengkapan. Kesatuan sebuah paragraf dikembangkan dari sebuah ide pokok atau yang disebut dengan kalimat utama. Kalimat utama tersebut dikembangkan ke dalam ide-ide penjelas atau yang disebut sebagai kalimat-kalimat penjelas. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan tidak menyimpang dari pokok pembicaraannya. Mari kita simak contoh berikut. Angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda yang sejak November 2010 diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Alat musik tersebut berbahan pipa bambu. Pada awalnya, angklung dimainkan dengan tangga nada pentatonik yang terdiri atas 5 nada, seperti halnya gamelan dan alat tradisional lainnya. Tahun 1938, angklung mulai dimainkan dengan tangga nada diatonik, layaknya alat musik barat seperti piano. Dalam contoh ini, ide pokoknya atau kalimat utamanya termuat dalam kalimat pertama, yaitu angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda yang sejak November 2010 diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Kepaduan sebuah paragraf dapat ditunjukkan dengan adanya keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Romadi dan Yakub menyebutkan bahwa kepaduan antar kalimat dalam paragraf itu meliputi 2 macam, yaitu kepaduan makna atau koherensi
dan kepaduan bentuk atau kohesi. Penanda koherensi dalam sebuah paragraf dapat berupa sinonim, antonim, hiponim, dan repetisi atau pengulangan. Sementara penanda kohesi dalam paragraf dapat berupa kata transisi, yaitu konjungsi atau ungkapan penghubung antar kalimat, referensi atau pengacuan, paralelisme atau kesejajaran struktur, dan elipsis atau pelesapan. Mari kita simak contoh berikut ini. Arsitektur suatu daerah akan mengalami perubahan jika terjadi perubahan pada unsur kebudayaan yang lain. Bahkan sebagai bentuk kebudayaan paling konkret, arsitektur merupakan bentuk kebudayaan yang paling rentan berubah. Namun, perubahan suatu kebudayaan tidak terjadi secara spontan dan menyeluruh. Perubahan arsitektur akan berlangsung secara bertahap dan parsial. Jika kita memperhatikan paragraf di atas, secara kohesi, paragraf tersebut mengandung informasi yang bersifat mempertentangkan dengan ungkapan transisi. Namun, secara koherensi, paragraf tersebut ditunjukkan dengan penggunaan repetisi, yaitu kata arsitektur dan kebudayaan. Syarat kelengkapan dalam sebuah paragraf akan terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek, maka akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Mari kita perhatikan contoh berikut. Keluarga sebagai organisasi sosial terkecil di dalam sebuah masyarakat memiliki peran cukup penting. Pertama, keluarga dibentuk untuk meneruskan garis keturunan sebagai salah satu kebutuhan hakiki manusia. Kedua, setiap anggota dalam keluarga bisa belajar untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing guna menciptakan keluarga yang harmonis. Ketiga, keluarga berperan menyosialisasikan pengetahuan tentang budaya tradisional, keyakinan atau agama, dan pentingnya pendidikan kepada anak-anak sebagai generasi penerus. Dalam paragraf ini, jelas terlihat bahwa paragraf ini menggambarkan peran penting keluarga sebagai organisasi sosial. Unsur-unsur pembangun sebuah paragraf mencakup 1. Kalimat utama dan 2. Kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama disebut juga sebagai kalimat topik. Fungsi kalimat topik sangat penting, yaitu memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan di dalam sebuah paragraf itu. Bagi penulis, kalimat topik berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol terhadap permasalahan yang dibicarakan atau dibahas. Kalimat penjelas atau kalimat pengembang merupakan kalimat yang berisi tentang penjelasan, penjabaran, dan uraian atau berupa rincian-rincian yang detail tentang kalimat utama atau gagasan utama dalam sebuah paragraf. Lebih lanjut, mari kita perhatikan bagian berikut ini. Sebuah paragraf dikembangkan dari sebuah ide pokok yang dituangkan ke dalam sebuah kalimat topik atau kalimat utama. Ide pokok dalam kalimat utama tersebut kemudian dikembangkan dalam gagasan-gagasan penjelas. Gagasan-gagasan penjelas tersebut dituangkan ke dalam kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama dalam sebuah paragraf yang akan menjadi pengendali dalam pembentukan paragraf ke dalam kalimat-kalimat penjelas. Tujuannya agar paragraf tersebut memiliki kesatuan topik atau pokok pikiran. Perhatikan contoh berikut ini. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Perencanaan sistem produksi meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan tata tertib atau layer pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya,
kualitas, dan pemeliharaan. Sementara itu, sistem informasi produksi meliputi struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan produksi massal atau mass production. Pada paragraf di atas, kalimat topiknya adalah ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Berdasarkan contoh di atas, dapat kita ketahui struktur paragrafnya. Kalimat topiknya adalah ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi yang terdapat dalam kalimat 1. Sementara kalimat penjelasnya terdapat pada kalimat 2, 3, dan kalimat keempat, di mana kalimat penjelas satunya adalah perencanaan sistem produksi meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan tata letak pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Kalimat penjelas duanya, sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Kalimat penjelas tiganya, sistem informasi produksi meliputi struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan produksi massal. Perlu Anda ketahui bahwa penyimpangan sebuah kalimat penjelas terhadap ide pokok dalam sebuah paragraf akan menyebabkan ketidakruntutan paragraf. Romadi dan Yakub mengungkapkan bahwa penyimpangan dalam pembentukan paragraf dapat berupa penambahan gagasan baru sehingga paragraf tersebut memiliki 2 ide atau gagasan pokok. Selain itu, dapat juga berupa kalimat mubazir yang tidak berkaitan dengan kalimat-kalimat yang lain dalam sebuah paragraf tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Seorang ibu rumah tangga terserang virus HIV. Virus penyebab AIDS itu diduga ditularkan oleh suaminya yang sering berkencan dengan pekerja seks komersial. Padahal banyak virus yang hingga kini belum ada vaksinnya. Menurut dokter, berdasarkan kondisinya yang kritis saat ini, kemungkinan dia hanya dapat bertahan hidup dalam waktu 6 bulan. Jika kita cermati paragraf tersebut, maka terdapat satu kalimat yang menyimpang dari kalimat utamanya atau kalimat topiknya, yaitu kalimat ketiga. Padahal banyak virus yang hingga kini belum ada vaksinnya. Hal ini menyebabkan paragraf tersebut menjadi paragraf yang tidak padu. Sebagai tindak lanjut kegiatan belajar, mari kita cermati paragraf berikut ini. Setelah kalian mencermati paragraf tersebut, maka analisislah struktur paragraf tersebut berdasarkan kalimat topiknya dan kalimat-kalimat penjelasnya. Selamat berlatih! Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan nantikan video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini, serta share kepada teman-teman kalian, sehingga kita bisa belajar bersama tentang materi pelajaran Bahasa Indonesia. Sampai jumpa lagi.